Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh النبي الأمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم بارك لنا في بكورنا، اللهم أكثر أموالنا وأولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini berlipat-lipat kebaikan dan keberkahan pada kita. Keberkahan kita berada di waktu pagi, di waktu subuh, sebagaimana doa Nabi kita alaihi salatu wassalam, seperti yang saya bacakan tadi. Nabi mendoakan umatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita semuanya agar Allah berikan keberkahan di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Rasulullah. Ya Allah, berkahilah di pagi hari bagi umatku. Ini keberkahan yang pertama yang kita rasakan. Berlipat-lipat keberkahan yang Allah berikan kepada kita pagi ini. Keberkahan kita berada di pagi hari bersama. Yang kedua, keberkahan kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan kita berada di sebaik tempat di muka bumi. Nabi kita alaihi salatu wassalam, ahabbul biqa'i fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini apa? Masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melakukan aktivitas di hari ini, kita telah memulainya dengan mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kehidupan kita hari ini dengan berada di rumah Allah tabaraka wa taala, kita salat. Keberkahan yang ketiga, keberkahan kita di dalam melakukan ibadah dan amal saleh, ibadah yang agung, ibadah yang bernilai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sallas subha fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama qamal laila kullah, seperti orang yang telah mendirikan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan kita bertemu, keberkahan majlis ilmu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, bila berkumpul satu kaum di rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka pelajari dan mereka ambil ibrah dan hikmahnya, illa nazalat alaihi musakinah, kecuali ketenangan hadir di hati kita masing-masing. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah curahkan kepada kita semuanya. Wa hafatuhumul malaika, dan malaikat-malaikat Allah mengelilingi kita, masuk hadir bersama orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu.
Di dalam hadis yang lain Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi. Di antara malaikat-malaikat Allah itu ada yang Allah tugaskan hanya berkeliling di muka bumi ini. Untuk apa? Ke pasar? Enggak. Tapi mencari majalisi al-ilm, hilaqal ilm. Di mana di situ ada majelis ilmu mereka duduk. Di mana ada taman surga mereka berada di dalamnya. Nah, di antaranya adalah majelis ilmu ini. Bukan hanya mereka duduk, bukan hanya mereka mendengarkan, tapi lebih dari itu apa? Mendoakan orang-orang yang duduk di dalamnya. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kumu maghfurin, bangkit berdirilah kalian dari majelis itu dalam keadaan dosa yang diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu semua, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini. Maka kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla, di pagi ini berlapis-lapis keberkahan yang kita dapatkan. Keberkahan waktu pagi, keberkahan kita berada di rumah Allah, duduk di dalamnya, keberkahan kita melaksanakan salat subuh, keberkahan kita di dalam majelis ilmu, bahkan keberkahan kita nanti setelah bubar dari majelis ini barangkali, ya nahnu natasafaha, saling bersalaman, ya di antara kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada dua muslim yang bertemu kemudian saling mengulurkan tangan, berjabat tangan, bersalaman, maka akan bergugurlah dosa-dosanya sebelum tangannya dilepaskan. Bayangkan ini. Banyaknya keberkahan yang kita dapatkan, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya hal-hal seperti ini selalu hadir dalam kehidupan kita, dan Allah jadikan sisa usia kita lebih baik daripada yang sebelumnya. Salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga kita doakan di dalam doa tasyahud kita. Yang kita minta kepada Allah adalah juga keberkahan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Selawat ini disebut dengan selawat Ibrahimiyah, selawat yang paling afdal yang kita ucapkan, selawat yang paling sempurna di dalam mengucapkan selawat. Maka ya bacalah selawat ini ya di dalam kehidupan kita selain kita membaca di dalam tasyahud kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala izinkan kita nanti mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tema kita adalah apa temanya? Tadi Pak Ahmad sudah ngulangi. Meraih keberkahan diri dan keluarga. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kita semuanya mencari keberkahan. Dan semua orang pasti menginginkannya. Namun tidak semua orang bisa dan tahu cara mendapatkannya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim telah mengabarkan tentang keberkahan ini sangat banyak. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam juga menjelaskan. Dan dari apa yang Allah sampaikan dan dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, maka secara makna al-barakah disebutkan oleh para ulama an-nama waz-ziyadah wan-numu, an-nama awin-numu waz-ziyadah. Apa yang dimaksud dengan an-nama awin-numu waz-ziyadah? An-nama artinya bertumbuh, berkembang, waz-ziyadah bertambah. Apa yang tumbuh dan apa yang bertambah adalah kebaikan. Kebaikan
Contoh, di dalam kehidupan kita, sama-sama kita memiliki waktu 24 jam sehari semalam. Tapi subhanallah, dia bisa melakukan banyak amal saleh. Dia bisa mengerjakan ikhtiar duniawi. Dia bekerja. Tapi ada orang yang waktunya sama, tapi tidaklah ia dilakukan melainkan sesuatu yang sepele, bahkan mungkin melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah keberkahan yang kita cari. Inilah keberkahan yang mesti kita perjuangkan agar langgengnya kebaikan tumbuh, bertambah kebaikan-kebaikan itu baik pada diri kita maupun pada keluarga kita masing-masing. Ikhwah fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala, kita lihat beberapa ayat dalam Al-Qur'anul Karim yang berkaitan dengan keberkahan. Allah sebutkan tentang keberkahan Ibrahim dan keluarga Ibrahim alaihissalam. Kita masuk pelan-pelan bagaimana nanti keberkahan pada keluarga, pada harta, pada anak, pada rezeki, dan pada usia. Akan kita sebutkan contoh-contoh bagaimana orang-orang yang Allah berkahi dalam hidup mereka dan diri mereka. Contoh keberkahan misalnya Allah berikan pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Ibrahim alaihissalam. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyya minas salihin. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meminta anak keturunan, maka kemudian Allah berikan kepada Ibrahim alaihissalam seorang anak bernama Ishaq dari istrinya Sarah. Ishak ini seperti apa? Allah sebutkan sifatnya nabiyya. Dialah seorang nabi. Minas salihin, tergolong dari orang-orang yang saleh. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq. Kami berkahi Ibrahim dan juga kami berkahi putranya Ishaq. Allah berkahi Ibrahim alaihissalam. Allah berkahi keluarga yang mulia ini. Di dalam tafsir disebutkan juga oleh para ulama, di antara makna wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ini kan doa yang mesti dibaca. Katakan Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Berikan kepadaku kedudukan tempat yang engkau berkahi dan sungguh engkau adalah sebaik-baik pemberi, ya, pemberi keberkahan. Wa khairul munzilin. Di sini disebutkan anzilni ay inzalan ay makan inzal mubarakah. Turunkan kepadaku keberkahan-keberkahan yang banyak kebaikan, yang membawa kebaikan, yang membawa ya banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anta khairul munzilin bifadlika wa karamika fil makani thayyibul mubarak. Maka doa ini diminta dalam hidup kita. Ya Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Inilah keberkahan pada keluarga Ibrahim alaihissalam. Nah, ikhwatal kiram rahimakumullah. Sungguh sangat banyak kebaikan dan keberkahan yang ada pada Ibrahim alaihissalam. Di antara keberkahan keluarga Ibrahim apa? Keluarga ini keluarga yang Allah jadikan seluruh anak keturunannya Nabi dan Rasul. Dari Sarah lahirlah siapa? Ishak. Dari Ishak lahir siapa? Yakub. Dari Yakub lahir siapa? Yusuf alaihi salam. Makanya Nabi kita SAW menyebut mereka ini Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nabi menyebut tentang Yusuf itu Al-Karim, seorang laki-laki mulia, anak laki-laki yang mulia. Siapa ayahnya Yusuf? Yakub. Ibnul Karim, siapa ayahnya Yakub? Ishak. Nah, Ibnul Karim yang keempat, ayahnya daripada Ishak siapa? Ibrahim. Makanya Nabi menyebutkan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nah, seorang laki-laki yang mulia, anak daripada seorang laki-laki yang mulia,
anak dari seorang laki-laki yang mulia, dan anak dari seorang laki-laki yang mulia. Siapa yang empat ini? Dari bawah ke atas, Yusuf, Ya'qub, Ishak, Ibrahim alaihissalam. Daripada istri yang kedua, Hajar. Dari Hajar lahirlah seorang anak yang luar biasa keimanannya, kesabarannya, maka disebut dengan Ismail alaihi salam. Dan dari keturunan Ismail salam maka lahirlah siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan, orang-orangnya tumbuh dalam kebaikan. Ini dia, orang-orangnya saleh, keturunannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh keluarga yang barokah. Keluarga yang barokah bukan hanya keluarga yang hidup mewah dengan segala keindahan dunia, bukan hanya menumpuk harta. Misalnya dia punya banyak kekayaan, banyak kendaraan, rumahnya lebih dari satu, kebunnya luas. Bukan hanya pada jumlah keberkahan itu tumbuh dan langgengnya kebaikan pada keluarga itu. Jelas? Keberkahan adalah tumbuhnya, langgengnya kebaikan-kebaikan melekat pada keluarga itu. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Ini keluarga Ibrahim alaihissalam adalah keluarga yang barokah. Perlu untuk kita pelajari bagaimana kita meniru keluarga yang mulia ini, sehingga kita bisa mendapatkan diri kita dan keluarga kita seperti keluarga Ibrahim alaihissalam. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Berbicara tentang keluarga, banyak unsur yang bisa kita menjadi sebab. Kalau dalam keluarga misalnya kita bekerja agar harta kita berkah, bagaimana caranya? Agar harta yang kita dapatkan ini melahirkan kebaikan-kebaikan, bagaimana caranya? Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah panggil orang-orang secara umum, ya ayyuhan nas, Al-Baqarah 168. Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Wahai manusia, kata Allah, kulu mimma fil ardi, makan. Artinya apa? Kalau makan tentu ada usaha ikhtiar. Mendapatkan sesuatu tentu dengan bekerja, sebabnya Allah yang memberi. Maka yang disuruh oleh Allah untuk makan apa? Mimma fil ardi halalan tayyiban. Yang kalian makan wahai manusia, kata Allah, dibensinya mesti halal dan tayyib. Allah panggil, ketika Allah panggil orang beriman berbeda dengan panggilan orang-orang manusia secara umum. Di dalam ayat Al-Baqarah juga Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, makan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan. Kenapa pada orang beriman tidak Allah sebutkan halalan tayyiban? Ya, yang Allah sebutkan adalah tayyib saja. Karena setiap orang yang beriman, bila mana dia mencari rezeki, maka rumusan dia mencari yang halal. Jelas? Ketika orang beriman, di saat dia mencari rezeki, yang dicari itu yang halal. Karena setiap yang halal itu insya Allah ya ada kebaikan di sana. Belum tentu pada setiap yang ini baik dimakan belum tentu halal. Tapi kita menyempurnakan adalah dengan halalan tayyiban. Ada makan halal tapi belum tentu tayyib. Halal belum tentu tayyib. Maka inilah yang mesti kita cari, ikhwatal kiram. Agar rezeki kita berkah, maka kita cari yang halal dan tayyib. Orang beriman disuruh oleh Allah untuk memakan dari yang baik dari yang kami berikan rezeki. Contohnya, mungkin ada pedagang di sini ya. Contoh agar rezekinya berkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa.
Ketika ada majelis jual beli itu mereka punya kesempatan untuk berkhiyar. Apa itu khiyar? Memilih. Jadi apa tidak jadinya. Makanya pedagang kalau ada pembeli memilih, tengok dulu, jangan marah. Karena memang mesti hak dia untuk melihat dulu. Melihat, membandingkan yang lain, toko ini dengan toko itu, silakan. Al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Maka Nabi SAW mengatakan fa'in sadaqa wa bayyana, bila mana keduanya pembeli dan penjualnya jujur dan penjualnya jujur menjelaskan ini barang baru, ya kan? Kalau dia menjual mobil bekas misalnya, Pak ini mobilnya pernah nggak tabrakan? Oh nggak pernah, padahal udah tabrakan berapa kali. Kalau dia jujur kata Nabi SAW, wabayyana dan menjelaskan keadaan barangnya. Ini barang lama katakan barang lama. Ini barang baru sampaikan barang baru. Ada cacat di mana sampaikan kekurangan di situ. Lalu apa kata Nabi SAW? Kalau mereka jujur dan terbuka menjelaskan barang, maka Allah Subhanahu wa taala burika lahuma, Allah berkahi pada transaksi mereka. Bayangkan itu. Transaksi mereka Allah berkahi, rezeki yang didapatkan walaupun tidak banyak keuntungan, tapi dia bawa pulang dikasih anak istrinya. Anak istrinya menjadi orang yang mudah melakukan ketaatan berkah. Belum tentu jumlah yang banyak itu akan melahirkan ya kebaikan karena tidak berkahnya. Tetapi jumlah yang sedikit jika Allah Subhanahu wa taala berkahi akan melebihi dari jumlah yang banyak tadi. Inilah salah satu contoh yang disebutkan Nabi SAW kehidupan. Kalau ingin rezekinya berkah, dia pedagang maka jujur dan sampaikan keadaan barangnya seperti apa. Namun kata Nabi kita alaihissalatu wassalam, bila mana mereka ini berbohong, arti penjualnya tidak jujur, kemudian dia tidak terus terang menyebutkan keadaan barangnya seperti ini, maka Allah cabut keberkahan dari rezekinya. Allah cabut keberkahan dari keuntungan dirinya. Bayangkan itu. Yang kita cari dalam hidup ini apa? Keberkahan. Yang kita cari dalam harta kita adalah keberkahan. Apalagi dalam keluarga, menikah. Yang kita cari adalah keberkahan. Apa dalilnya? Nabi kita alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada kita tentang keluarga. Karena yang kita cari ini keberkahan hidup. Hidup barokah itu hidup yang tumbuh padanya kebaikan. Dulu di awal di mana orang ketika masa jahiliyah, ketika ada sang pengantin, melihat sang pengantin mereka mengatakan apa? Birrafahiyah wal mal. Semoga engkau sejahtera dan banyak harta. Itu doa orang dulu, Bang. Lalu kemudian Nabi SAW mendengarkan doa ini dibaca oleh orang, Nabi ganti doanya. Apa kata Nabi? Siapa yang tahu doanya untuk pengantin? Lupa nampaknya ya. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Iya kan? Mau didoakan lagi enggak? Ragu Bang nampaknya. Doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat orang menikah apa? Melihat pengantin baru yang hadir, kita doakan. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi kamu. Wa baraka alaika, di saat kamu sulit, susah juga Allah berkahi. Allah berkahi kamu dalam keadaan senang. Allah berkahi juga kamu dalam keadaan sulit. Wajama bainakuma fi khairin, kata Nabi. Semoga kalian berdua Allah kumpulkan dalam kebaikan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Bukankah awal pernikahan itu telah didoakan oleh Nabi ya agar keberkahan pada keluarganya? Makanya mengawali kehidupan kita dengan niat mendapatkan keberkahan hidup. Menikah bukan hanya sekadar mengakhiri masalahnya, tapi ingin mencari keberkahan.
Maka oleh karena itu ikhwafillah rahimahullah, di dalam hidup dan keluarga boleh kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Saya mendapatkan sebuah hadis Nabi SAW, bolehkah seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala harta dan anak yang banyak? Boleh? Boleh, dalam Islam boleh. Apa dalilnya? Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam datang ke kota Madinah, di saat semua orang datang membawa harta dan yang ia punya, tapi ya ibunya Anas hanya datang membawa si kecil, yaitu Anas. Ya Rasulullah, hadza Unais. Wahai Rasul, ini Unais. Panggilan untuk Anas, putra beliau. Masih kecil ketika itu. Dia akan berkhidmat kepadamu, menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah Anas yang menjadi sahabat, ya, berputarnya hadis itu termasuklah Anas. Maka Anas ini pernah didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Apa doa Nabi untuk Anas? Ya Allah, banyakkan hartanya dan banyakkan anaknya, dan berkailah pada apa yang engkau berikan padanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak mengapa kita untuk meminta kepada Allah agar Allah banyakkan harta kita, agar Allah banyakkan keturunan kita. Yang penting di situ ada keberkahan. Nah, oleh karenanya ikhwafillah, bila mana kita ingin barokah, maka kita minta sama Allah Subhanahu wa taala keberkahan itu. Jangan mencari keberkahan pada benda-benda. Ya, ada orang mencari keberkahan ngalap barokah katanya, ya, ngalap berkah dan seterusnya. Posisikan dengan posisi yang benar. Maka doakan anak kita, doakan harta kita, doakan keluarga kita. Maka keluarga itu sesungguhnya adalah bingkainya, bingkai keberkahan, bukan bingkai kemewahan, bukan bingkai yang membalutnya, bukan bingkai ya penuh dengan cinta dunianya, tidak, tapi bingkai keberkahan, mulai dari suaminya sampai pada istri dan anak keturunan. Yang dia cari adalah keberkahan hidup, keberkahan anak. Maka syukuri apa yang Allah berikan, semoga itu menjadi barokah dalam hidup kita ini, karena tidak selalu jumlah yang menentukan keberkahan. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, kalau kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, dalam sebuah ayat tadi kita dapatkan Allah berkahi dia. Lalu kemudian kita lihat pula awal kehidupan keluarga didoakan oleh Nabi SAW agar barokah. Kemudian Nabi SAW juga mendoakan Anas agar Allah berkahi harta dan agar Allah berkahi dirinya. Nah, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man ahsanun nas?" Siapa orang yang terbaik itu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tala umruhu wa hasuna amaluh." Siapa orang yang terbaik itu? Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Allah berikan usia 50, 60, bahkan 70 tahun tapi tak mengenal kebaikan. Maka inilah kebalikannya. Tapi orang yang baik itu Allah berikan usia, kesehatan badan, kesempatan beramal, dan amal mengikut. Wa hasuna amaluh. Wa qila wa man syarrun nas? Siapa manusia terburuk itu? Man tala umruhu, ya, orang yang panjang umurnya dan orang yang buruk amal. Itulah orang yang buruk itu. Maka kita tidak ingin bila mana Allah berikan usia panjang, kita berharap kita tumbuh dengan keimanan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan hidup-hidup kita ini, sisa usia kita ini barokah, tumbuh dalam kebaikan. Itu maksudnya.
Ya, kalau kita inginkan kebaikan, bertumbuh di situ amal saleh, anak-anak yang taat kepada Allah, itu tanda Allah berkahi. Semakin berumur, semakin dekat dengan masjid, ya kan, laki-lakinya semakin rajin ke rumah Allah, semakin berumur semakin panjang, semakin banyak amal saleh dan semakin tumbuh keimanan. Itulah keberkahan itu. Mengukurnya seperti itu. Kita sudah menikah sekian tahun, Bang, sekian anak kita, sekian penghasilan abang, tapi nggak ada karya kita, nggak ada kebaikan-kebaikan kita. Anak-anak kita terasa semakin hari semakin jauh dari kita pun semakin hari semakin jauh dari kebaikan. Itu Allah akan cabut keberkahan, wal iyadzubillah. Allah cabut keberkahannya, wal iyadzubillah. Maka kemudian ikhwatal kiram rahimakumullah, yang kita inginkan adalah keberkahan pada diri dan keluarga kita. Lihat, keberkahan diri misalnya apa? Karya-karya. Kalau tidak bisa berkarya, paling tidak kita sendiri melakukan ketaatan. Kita buat contoh, sebelum kita misal memanage dengan waktu ini dan itu, yang kita minta keberkahan, Pak. Sehebat apapun teori memanage waktu, dari pagi begini sampai ke siang, sampai asar malam begini, tapi kalau Allah tidak berkahi, tak akan jalan itu. Lihat Muhammad ibn Ismail, Al-Imam Al-Bukhari, keberkahan waktu yang dia miliki melahirkan sebuah kitab hebat luar biasa, min asahil kutub fil ardi ba'da kitabillah, karyanya Imam Bukhari. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i jadi seorang ulama besar. Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, Imam Nawawi, usianya tak lebih dari 45 tahun, dan karya-karyanya jika dihitung sejak ia lahir tahun kelahiran melebihi dari karyanya. Dan satu karya bukan satu jilid biasa, bahkan ada 9 jilid, ada yang 12 jilid. Keberkahan waktu, keberkahan waktu, itulah yang menjadi kebaikan. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkahi diri kita. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkahi keluarga dan harta-harta kita. Ikhwatal kiram rahimakumullah, kita lihat beberapa keberkahan-keberkahan seperti misalnya umur tadi, ya. Saya ulang kembali seperti apa yang dikatakan para ulama. Al-Bukhari mengumpulkan 100.000 hadis, ya, di dalam kitab Sahih Bukharinya, dalam kitab Sahihnya, dan hidupnya hanya 65 tahun. Karya besar, keberkahan usia. Kemudian waktu, ya, waktu yang sangat banyak. Jangankan waktu kita, ya, mungkin aktivitas kita beragam, ya. Terkadang ada orang waktunya hanya untuk tidur saja, ya. Ada orang yang hanya waktunya untuk main saja. Ada orang waktunya untuk, ya, sesuatu yang sepele saja, sehingga tidak mendapatkan, melahirkan keberkahan-keberkahan itu. Keberkahan rezeki, bahkan keberkahan ilmu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya keluarga, bukan hanya rezeki, bukan hanya usia, tapi keberkahan ilmu kita. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ngaji, kita sudah belajar, kita sudah banyak tahu ilmu. Nah, ilmu yang berkah itu seperti apa? Ilmu yang berkah itu idza sami'ta ayatan aw haditsan wastafatta minha wa tabbaqta tiwala umrik fahadi barakah. Ilmu yang berkah itu, ikhwatul kiram, bila mana kita mendengarkan satu ayat, mendengarkan satu hadis, lalu kemudian kita ambil faedahnya dari ayat dan hadis tersebut, kita amalkan dalam kehidupan kita. Fal ilmu alladhi yuntafa'u bihi barakah. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang barakah. Ilmu yang barakah. Naam, ikhwatul kiram rahimakumullah. Rumah yang berkah. Kita minta kepada Allah rumahnya, rumah yang barakah. Ya, seperti mana yang kita minta tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anzilni wa qur rabbi zidni wa qur rabbi anzilni muzal mubarakan wa anta khairul munzilin. Kita minta sama Allah, rumah kita tempati rumah barakah. Ya, orang-orang di dalamnya, ya, mudah untuk melakukan ketaatan. Kemudian kendaraan dan istri yang Allah berkahi. Nabi kita alaihi salatu wassalam, dimensi keberkahan itu banyak yang kita cari, Bang, ya. Ada usia, ada harta, kemudian lagi ada ilmu, ada keluarga, ya, ada rumah, ada pasangan. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan,
thalathun minas sa'adati wa thalathun minas syaqawah. 3 yang merupakan kebahagiaan bagi seorang dan 3 yang merupakan keburukan bagi seseorang. Di antara kebahagiaan itu kata Rasulullah SAW, al-mar'atu taraha tu'jibuka. Wanita yang jika engkau lihat, istrimu maksudnya di sini, istrimu yang jika engkau melihat engkau kagum kepadanya. Ya, wa taghibu fata'manha ala nafsiha wa malik. Kalau engkau tidak berada di rumahnya, maka dia menjaga diri dan harta suaminya. Yang kedua, wadaba takunu watinatun fatulhiquka bi ashabika. Dan begitu juga kendaraan yang nyaman yang bisa mengantarkan kamu di dalam melakukan kebaikan, ketaatan. Kendaraan kita tidak menghalangi kita di waktu subuh, hujan deras, kita berangkat pakai kendaraan kita. Dan itu adalah keberkahan dari kendaraan itu sendiri. Atau dengan kendaraan kita bisa bantu orang, kita bisa mengantarkan sesuatu dan seterusnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan. Namun ketika 3 keburukan itu adalah istri yang tidak baik, kemudian kendaraan yang tidak menjadi tempat yang sesuatu yang bisa melahirkan kebaikan-kebaikan. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan-keberkahan pada diri dan keluarga kita. Ikhwatal kiram, sudah banyak yang kita minta sama Allah, keberkahan keluarga, keberkahan rezeki, keberkahan umur, keberkahan usaha, keberkahan ilmu, keberkahan anak dan seterusnya. Lalu apa yang bisa mendatangkan keberkahan itu? 1. Di antara hal yang bisa mendatangkan keberkahan di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama al-imanu wat taqwa. Al-imanu wat taqwa. Yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keberkahan pada kita dan keluarga kita adalah al-imanu wat taqwa. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan akan menghadirkan keberkahan. Begitu juga ketakwaan juga akan melahirkan keberkahan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam sebuah firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi. Itu yang pertama, bahwa jika seandainya satu negeri itu beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka kemudian Allah akan berikan keberkahan pada negeri itu. Allah bukakan keberkahan yang sangat banyak dari langit dan bumi. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Dalam kehidupan rumah tangga kita, diri kita bangun keberkahan-keberkahan itu, kita bangun keimanan dan ketakwaan. Maka contohnya seperti apa? Ya, kalau ingin berkah dalam kehidupan keluarganya, ya, maka lihatkan siar-siar keimanan. Contoh, jika masuk ke rumah, maka ucapkan salam agar keluarga ini berkah, agar keluarga ini mendapatkan kebaikan, maka ucapkan salam. Seperti mana Nabi kita mengatakan di dalam hadisnya, ya bunayya, kata Nabi kepada Anas, iza dakhalta ala ahlika fasallim, kalau engkau masuk rumah maka ucapkan salam kepada keluargamu. Ucapkan salam, yakun salamuka barakatan alaika wa ala ahli baitik. Di syiar iman itu nampak, amaliyah daripada keimanan itu nampak. Sehari-hari kita di rumah kita nampak keberkahan akan Allah hadirkan dalam diri dan keluarganya. Ini yang pertama. Bila mana masuk ke rumah kita ucapkan salam. Wahai anakku, kata Nabi SAW, ya bunai, ini panggilan kesayangan untuk Anas, iza dakhalta ala ahlika fasallim, kalau engkau masuk ke rumah maka ucapkan salam, karena sesungguhnya salammu itu keberkahan untuk kamu dan keluargamu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum
Tahiyyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Ini adalah perintah Allah untuk kita, bahwa kalau kalian masuk sebuah rumah, maka ucapkan salam atas diri kalian, kata Allah. Ya, tahiyyatan min indillah mubarakatan tayyibatan wa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum ta'qilun. Jangan masuk rumah menyelonong saja. Masuk rumah, ya, assalamualaikum warahmatullah. Sampaikan salam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap pagi habis salat subuh sampai dia berzikir, kemudian mengajarkan ilmu kepada para sahabat. Di saat matahari sudah setinggi gala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari masjid menuju rumahnya masing-masing. 9 rumah Nabi di Madinah, 9 istri Nabi, maka ke-9-9-nya itu dikunjungi oleh Nabi di pagi hari. Apa yang dilakukan Nabi? Yang pertama, mengucapkan salam terbaik. Mengucapkan salam terbaiknya di hari itu kepada keluarganya. Nabi mengunjungi setelah Nabi sholat di masjid subuh pagi, di subuh hari bersama para sahabat. Terkadang Nabi di pagi hari itu menjelaskan wahyu jika ada yang turun, menyampaikan kisah, menguatkan ukhuwah di antara para sahabat, bertanya siapa yang tidak ada. Ada motivasi-motivasi, ada beberapa kegiatan Nabi di pagi itu. Setelah itu selesai, Nabi berkunjung ke rumahnya masing-masing, istri dia yang 9 itu. Maka yang dilakukan oleh Nabi, Nabi mengucapkan salam terbaiknya untuk keluarga dia. Mengucapkan salam terbaik. Yang kedua yang dilakukan Nabi SAW adalah memberikan doa terbaik untuk keluarganya. Kalaulah misalnya kita bapak-bapak ini sholat subuh ke masjid, pulang kita ke rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan keluarga kita dengan salam yang diajarkan oleh Nabi kita SAW. Kita berikan salam terbaik dan lalu kita doakan keluarga kita. Nah, yang kedua, bila mana kita sudah masuk rumah, barangkali istri kita menghidangkan makanan, agar keberkahan ini turun kepada keluarga kita, maka ya ikatlah semua aktivitas kita dengan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, jika kalian makan, seperti mana hadis rawahu Abu Dawud bisanadin sahih, anna qauman ishtaqu lin nabi adamus shiba. Orang-orang ini, ya Rasulullah, kami kok enggak kenyang makan, ini kenapa? Makan bukan sedikit. Faqalu ya Rasulullah inna na'kul wala nasba. Kami ini makan enggak pernah kenyang. Makan banyak tapi enggak pernah kenyang. Qala fa'allakum taftariqun. Kata Nabi, barangkali kalian makannya pisah-pisah. Ya kan? Makannya sendiri-sendiri. Oh iya, nih sepiring banyak. La'allakum taftariqun. Qalu na'am. Qala fastami'u ala ta'amikum wazkuru ismallah yubarikillahu lakum fi. Agar Allah berkahi makanan kita ini, maka kata Rasulullah, makanlah bersama keluarga. Gitu Pak. Jangan makan sendiri. Ini suami makan sendiri, istri makan pula sendiri, anak makan pula sendiri. Hilang keberkahan. Kata Nabi SAW, berkumpullah kalian bersama, ya, makan bersama, karena dan kemudian sebutlah nama Allah, karena di situ ada keberkahan. Jadi ya, yang selama ini makan sendiri-sendiri, nah setelah ini kita nanti makannya bareng-bareng lagi ya. Kalau perlu apa kata ulama, seperti mana yang dilakukan Nabi SAW, bahkan Nabi SAW makan sepiring berdua. Kata-kata ini seakan hanya dulu saja berlakunya kan? Ya kan? Bahkan Nabi SAW satu gelas berdua. Iya kan? Dalam cerita Nabi kan kita dapatkan kisah romantis Nabi SAW. Bahkan di mana Aisyah menggunakan gelasnya, di mana mulut Aisyah, di situ Nabi meletakkan mulutnya. Bayangkan. Satu ketika Aisyah menggigit daging, lalu kemudian daging yang di mana di situ gigitan Aisyah, di situ pula Nabi menggigit. Bayangkan, kehidupan yang luar biasa, ikhwatal kiram. Kebersamaan. Maka yang selama ini makan masing-masing sudah, yuk
Kalau perlu kita makan agak nampan agak besar, anak satu masih makan bertiga, ya kan? Satu nampan. Itu hal yang biasa. Mungkin 2, 3 anak, ayo kita ajak anak kita sekali waktu. Ya sediakan nampan di rumah sekali waktu kita masuk makan bersama, atau dengan waktu bersamaan kita makan. Nah, ikhwatal kiram, yang ketiga di antara hal yang bisa mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita, ikhwatal kiram, selain daripada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa? Dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Kalau ingin Allah berkahi dirinya, keluarganya, rezekinya, maka hendaklah dia berbakti kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, man sarrahu barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala, yang barang siapa yang menginginkan keberkahan, maka kemudian hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang yang berbakti pada orang tua tidak akan pernah sengsara hidupnya. Karena seringkali bakti itu menjadi ayat yang Allah tekankan setelah ayat beribadah kepadanya. Maka beruntunglah orang-orang yang masih memiliki kedua orang tua, maka kejar keberkahan pada bakti yang kita berikan kepada mereka ini. Bahkan ada dulu di antara kehidupan antara as-salafus saleh, sebelum dia pergi mencari nafkah bekerja, dia mampir setiap hari, setiap ingin pergi bekerja, mampir ke rumah orang tuanya, menanyakan tentang keadaannya. Pulang bekerja, sebelum pulang ke rumahnya bahkan dia singgah dulu. Alhamdulillah, dengan kemajuan teknologi hari ini, kita mudah untuk mendapatkan, mencari berita orang tua kita yang mungkin tidak tinggal bersama kita di Pekanbaru, mungkin dia tinggal di tempat lain. Kita bisa menelpon setiap pagi, menanyakan keadaannya. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka keberkahan yang kedua yang bisa kita dapat lakukan agar keberkahan itu hadir di tengah-tengah kita, di samping iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah memperbanyak silaturahim, memperbanyak kita menjaga hubungan baik dengan keluarga kita. Ya, kalau tadi adalah berbakti kepada kedua orang tua, maka kemudian yang ketiga adalah kita menjaga silaturahim. Karena sesungguhnya rezeki, sesungguhnya kebaikan bukan hanya pada harta, tapi juga ada pada berkunjung, bertemu saudara, kemudian kita saling memberikan kabar berita. Itu satu kebaikan yang mesti kita ada pada diri kita. Kalau tidak, maka kita tidak akan mendapatkan keberkahan pada apa yang kita miliki. Ikhwal kiram rahimakumullah. Nah, kebalikannya bahwa di antara yang akan menghilangkan keberkahan adalah maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Di antaranya adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, wa innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibuh. Seorang akan dihalangi rezekinya oleh Allah karena dosa yang telah ia lakukan. Kalau ingin keluarganya berkah, rezekinya berkah, anaknya berkah, iman dan takwa kepada Allah ditingkatkan. Yang kedua, jaga silaturahim. Yang ketiga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, hindari maksiat, karena sesungguhnya maksiat dan dosa akan mengangkat keberkahan pada rezeki dan akan terhalangnya seseorang dari mendapatkan rezeki. Maka di antara yang bisa menghilangkan keberkahan apa? Ar-riba, berinteraksi dengan riba. Transaksi harta masih transaksi riba. Riba itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cabang dosanya sangat banyak. Dosa yang paling rendah dari dosa riba seperti seorang yang menzinahi ibu kandung, wal iyadzubillah. Wal iyadzubillah. Tidak ada orang yang berani, tidak ada orang yang mampu dan mau melakukan itu. Tapi orang yang interaksinya dengan interaksi riba, maka Allah cabut keberkahannya.
Allah cabut kebaikannya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Seperti mana Allah katakan, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah Subhanahu wa taala ambil cabut keberkahan pada interaksi riba dan Allah kembangkan kebaikan pada as-sadaqah. Maka nasihat untuk diri kami dan kita semua para jamaah yang masih transaksi riba, hentikan. Karena itu dosa yang luar biasa, wal iyadzubillah. Dosa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Kalau transaksinya transaksi riba, kendaraannya masih riba, rumahnya masih riba, apa yang kita harapkan keberkahan pada keluarga, pada diri dan keluarga? Keberkahan apa yang ingin didapatkan? Kalau riba masih dalam menjadi pakaian hidupnya, menjadi kebiasaan keluarga ini, apa yang ingin didapatkan? Tidak akan ada keberkahan. Mungkin hartanya banyak, Bang. Saya bertemu dengan salah seorang, miliaran asetnya. Dia datang, dia tidak pernah merasakan. Saat telepon, Ustaz di mana? Saya di kampus. Bisa kita datang? Bisa. Saya tahu dia orang masya Allah tabarakallah. Sisi dunianya luar biasa, kaya, banyak aset, ya semuanya, segala apa yang diinginkan orang ada pada dia. Dia bilang, sudah seminggu saya tidak bisa tidur. Kenapa? Saya tidak tahu juga, karena hati saya yang resah, pikiran saya yang tidak tenang. Lah ditambah dengan istri saya yang begini, anak-anak saya begini. Saya cuma tersenyum. Saya bilang, abang siap mendengarkan jawaban saya? Siap Ustaz. Siap nasihat, tolong dengarkan, saya bilang. Saya bilang kan, masih banyak utang ribanya. Masih Ustaz. Kalau abang ingin tenang hidup ini, selesaikan segera hutang ribanya. Masih di bawah 10 M. Sudah, selesaikan. Bagaimana caranya? Abang harus berani mengambil keputusan. Surat tanah yang saya tengok itu lepaskan semua. Aset-aset yang ada yang tidak, lepaskan. Kurang apa? Satu bulan tak kurang pemasukannya ya dari 1 M. Terus mau apa? Mau kemana lagi begitu? Ya Ustaz, kebutuhan karyawan tidak lebih dari 400 juta sebulan. Iya. Kalau 400 juta berarti kan masih ada 600 juta. Makanya apa yang dikatakan Nabi SAW, seiring tumbuhnya manusia, usianya bertambah, ya, kulitnya sudah mulai keriput, badan sudah mulai melemah. Yang tak akan melemah itu adalah cinta dunia. Tak akan pernah tua itu. Tak akan pernah dia menua seperti kita menua. Keinginan hubbud dunia. Berani melepaskan ini semua, selesaikan hutang-hutangnya. Karena riba itu yang akan menyebabkan hilangnya keberkahan diri dan keluarga. Ini adalah yang akan menghilangkan keberkahan riba. Maksiat secara umum, lebih khususnya adalah ar-riba, karena Allah katakan langsung, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Orang yang jual beli transaksi dengan riba itu masih, ya kita lihat dia masya Allah ya, punya ini punya itu semua. Bahkan semua hari ini orang dikreditkan di dunia ini. Apa saja bisa dikreditkan. Hukum asal kredit itu boleh. Tapi lihat bagaimana maksudnya. Maksudnya begini, jangan salah paham. Bahwa bila mana harga cash begini, harga kredit begini. Tapi jelas. Tapi kalau kita transaksinya dengan si fulan yang membayar si fulan, ada nanti transaksi secara akadnya perlu diperbaiki. Bersabarlah dulu. Sampai kita punya uang, kita punya rumah. Bersabar dulu sampai kita punya uang, kita punya kendaraan. Karena hari ini antara keinginan dan kebutuhan itu selalu kejar-kejaran. Banyak orang yang ingin ya tapi belum butuh sesungguhnya. Tapi dengan keinginan mengalahkan kebutuhan itu. Sehingga apa? Semuanya dilakukan dengan jalan-jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtal karamkumullah. Maka yang berikutnya,
bab yang bisa mendatangkan kunci keberkahan itu adalah iman dan takwa, yang kedua adalah birrul walidain, yang ketiga adalah silaturahim. Nah, yang mencabut keberkahan itu adalah dosa secara umum, yang lebih ditambah lagi dengan apa? Dengan orang-orang yang masih melakukan transaksi ribawi. Akhwal kiramakumullah. Kalau boleh, nah. Baik. Baik. Oh, oke. Silakan Pak Ahmad. Fadhal. Apa benar ini keberkahan itu adalah solusi terbaik yang Allah berikan? Saya jadi ingat dengan kisah istri Nabi Ibrahim yang dia menghadapi kesulitan yang barangkali tidak akan pernah dihadapi oleh manusia manapun, tapi karena Allah kasih keberkahan menjadi solusi yang terbaik. Apakah benar? Nah, ikhwal kirakumullah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa al-khair al-barakah al-khair al-kathir ad-daim ya minallahi subhanahu wa ta'ala. Keberkahan itu adalah kebaikan yang sangat banyak yang langgeng pada sesuatu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keberkahan. Maka kemudian muara dari apa yang kita perjuangkan inilah keberkahan. Keberkahan itu ialah yang menjadi usaha kita. Menikah yang kita cari adalah keberkahan. Kemudian harta yang kita cari adalah keberkahan. Kemudian diri hidupnya menjadi keberkahan. Tidak ada mencari lebih daripada itu. Maka keberkahan-keberkahan itulah yang menjadikan hidup kita ini akan terasa bermakna. Hidup kita akan semakin terasa bermakna. Ya, banyak orang subhanallah, seperti yang saya katakan tadi Pak Ahmad, ya, orang hidupnya sama, bahkan hartanya lebih, tapi tidak banyak kebaikan. Dia memang itulah yang kita berjuangkan. Yang keberkahan itulah akhir daripada apa yang kita inginkan. Ya, itu yang kita inginkan. Ya, kalau dikatakan dia sebagai solusi terbaik, iya. Karena itulah yang menjadi nilai dari kehidupan kita. Usia kalau panjang nggak berkah, apa gunanya? Usia kita panjang tapi tidak taat kepada Allah, untuk apa? Diisi dengan maksiat dan dosa, ya untuk apa? Tidak akan ada arti dalam usia angka yang Allah berikan itu. Nah, oleh itu sekali lagi bahwa keberkahan itu menjadi kata yang kita cari dalam hidup ini, sehingga usaha-usaha kita itu betul-betul melahirkan kebaikan. Karena kalau kita melakukan ikhtiar manusiawi Pak Ahmad, itu tidak akan banyak yang bisa kita lakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan kebaikan-kebaikan. Allah tumbuhkan amal saleh. Satu yang kita tanam banyak kebaikan. Itu adalah menjadi solusi kebaikan. Kebaikan yang mesti kita cari dalam hidup ini. Dan Nabi SAW telah menggambarkan, para anbiya juga telah memperlihatkan kepada kita bagaimana kehidupan mereka. Dan orang-orang yang kita cari adalah orang-orang yang kita harapkan adalah orang-orang yang memang tumbuh dalam keluarga ini, orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keberkahan-keberkahan, berlapis-lapis keberkahan itu. Ya pastilah menjadi sebuah kebaikan, bahkan solusi untuk kehidupan kita. Harta-harta yang berkah, keluarga-keluarga yang berkah, ya rezeki-rezeki yang berkah, hidup-hidup yang berkah, rumah-rumah yang berkah, kendaraan semuanya berkah. Berlapis-lapis keberkahan yang Allah berikan, dan itu solusi terbaik dalam hidup ini. Wallahu ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Sekali lagi bahwa itu adalah apa yang kita sampaikan tadi. Jika benar dari Allah Subhanahu wa taala, jika benar dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambil dan kita pegang baik-baik, dan apa yang kita sampaikan itu hak, maka itulah yang terbaik untuk kita amalkan. Dan jika ada kesalahan dari diri kami dan itu dari syaitan ya datangnya, dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya qafillah, doakan selalu untuk diri kita, keluarga kita, dan anak keturunan kita. Dan seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam doakan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Allahumma barik lahu, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Ya, minta doa keberkahan untuk diri dan harta serta anak-anak kita. Begitu juga Nabi mengatakan, idza ra'a ahadukum min nafsi aw malihi aw min akhihi ma yu'jibuhu ya fal yad'u lahu bil barakah fa innal aina haqqun. Kata Nabi SAW, kalau kalian melihat pada diri kalian, pada harta kalian, pada saudara kalian sesuatu yang kalian kagum kepadanya, melihatnya,
maka doakanlah keberkahan padanya. Doakan keberkahan pada anak kita, pada diri kita, keluarga kita, dan bahkan pada saudaranya. Tidak ada kerugian bagi kita untuk mendoakan orang lain, dan hadis ini disahihkan Al-Albani rahimahullahu taala. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara